Ya, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Oke, sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Allah, ayo jadi berkat untuk kiri kanan saudara. Ya, senggol kiri kanan saudara, katakan kamu pasti diberkati. Haleluya. Ya, Tuhan kita luar biasa, amin. Nah, beberapa waktu ini kita terus dibawa di dalam pemahaman di mana Tuhan kita rindu untuk membawa setiap kita mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara boleh mengenal Tuhan lebih lagi, Bapak Ibu Saudara merasakan kebaikannya, kasihnya, saya percaya ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan ingin nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, Dia ingin setiap kita boleh dapat menikmati apa yang Dia sudah lakukan di dalam keberadaan hidup kita. Ya, nah tema sore hari ini sangat luar biasa. Ya, ada yang udah tahu temanya? Apa? 4 pengakuan yang berkuasa. Kita akan dibawa di dalam sebuah keberadaan di mana ada pengakuan di dalam hidup kita yang harus kita sadari, yang menjadi kekuatan di dalam diri kita. Nah, pengakuan ini mungkin tidak sebagaimana yang biasanya Bapak Ibu Saudara, tetapi dampaknya luar biasa. Ya, mungkin itu bukan perkataan-perkataan yang indah, mungkin itu bukan sesuatu yang sangat brilian, tapi itu berkuasa, ya, memberikan kekuatan dalam hidup kita, bahkan berdampak luar biasa di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi sebelum itu saya akan membawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat melihat, ya, ada sebuah keberadaan jemaat di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ya, ada sebuah keberadaan jemaat di mana, ya, mereka mengalami begitu banyak kehidupan aktivitas keagamaan yang luar biasa. Ya, mereka aktif di dalam semua kegiatan kerohanian yang luar biasa. Tetapi ada sebuah keberadaan di mana mereka dicela oleh Tuhan. Ya, dengan keberadaannya yang kita akan pelajari sore hari ini, yang akan menjadi dasar di dalam khotbah kita, ya, pada sore hari ini, di mana kita akan dapat melihat ada 4 pengakuan yang berkuasa itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Semuanya siap diberkati, amin. Oke, dikatakan di sini di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama, ya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki Dia emas itu. Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ayat yang ke-6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat yang ke-7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Puji nama Tuhan. Melalui pembacaan ini saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk mengenal sebuah, ya, keberadaan jemaat, ya, jemaat Efesus. Ini adalah jemaat yang dilayani langsung oleh Rasul Paulus. Bagaimana mereka mengalami sebuah keberadaan mengenal Tuhan yang luar biasa. Nah, Efesus adalah kota di mana, ya, ini ada penyembahan, ya, Artemis yang sangat kuat sekali, ya. Tetapi kehadiran Paulus, ya, menerobos membuat ada banyak orang boleh percaya kepada Kristus. Mereka boleh merasakan kasih Kristus yang luar biasa, sehingga berdirilah jemaat di Efesus ini. Jemaat ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dikatakan di sini, ya, begitu jelas, ya, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ini jemaat yang tekun, ya, sangat luar biasa. Setiap ibadah, setiap melakukan semua kegiatan keagamaan, mereka melakukannya dengan sangat luar biasa. Ya, mereka adalah orang-orang yang memahami kebenaran firman Allah yang luar biasa. Bahkan mereka memiliki aktivitas-aktivitas yang luar biasa. Bahkan dikatakan ketekunannya luar biasa. Bahkan mereka berani untuk menegur rasul-rasul palsu. Mungkin diantara kita juga mungkin mendengar kayak gini, wow, luar biasa ya. Ada di sini yang berani untuk menegur pendeta gitu, yang kira-kira pengajarannya keliru gitu. Ya, mungkin kita rada sungkan ya, karena kita selalu diancam. Itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, sehingga kita nggak berani untuk ngomong. Tetapi jemaat ini luar biasa. Bahkan yang mengaku rasul pun mereka bisa apa? Ya,
bisa tanyakan. Ya, dan bahkan mereka dikatakan di situ berani untuk mendapati keberadaan mereka yang sesungguhnya, bahwa mereka adalah pendusta. Ini jemaat yang luar biasa, punya keberadaan di mana sikap kerohanian yang sangat luar biasa. Ya, mereka sabar dan di dalam mengalami penderitaan karena nama Yesus. Mereka ini tidak mengenal lelah di dalam keberadaan mereka untuk mengikut Kristus, ya, di dalam semua kegiatan yang ada. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, mungkin secara kegiatan mereka adalah jemaat yang luar biasa. Mungkin ada 2 pagi, ada 2 siang, ada 2 sore, mungkin ada 2 malam, saudara. Mungkin hari apa lagi ada pertemuan kaum sel. Mungkin hari apa lagi mereka ada kegiatan kaum wanita. Ya, mungkin lagi kaum prianya dan lain sebagainya. Mereka adalah jemaat yang luar biasa. Tetapi ini yang sebuah keberadaan yang Tuhan celah. Mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, banyak orang seringkali mempertanyakan, apa sih kasih yang mula-mula itu? Apakah yang tadinya mereka itu tekun, mereka giat, mereka itu rajin ibadah dan lain sebagainya, tiba-tiba menurun? Enggak, saudara. Jemaat ini adalah jemaat yang masih tetap dalam kondisi yang tekun dan luar biasa secara kerohanian, secara kegiatan, pelayanannya luar biasa. Tetapi mereka dikatakan sudah meninggalkan kasih yang semula. Jadi ini bukan berbicara tentang keberadaan apa yang mereka lakukan untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini berbicara tentang keberadaan di mana mereka melakukan itu semuanya, bukan lagi merasakan bagaimana harusnya yang mereka rasakan, di mana kasih Tuhan terhadap mereka. Sehingga ini yang menjadi fokusnya. Mereka mencoba melakukan segala sesuatu yang mencoba mengasihi Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri, dengan kemampuan mereka sendiri. Maka coba dengan segala kegiatan yang ada, seakan-akan itu mereka tunjukkan untuk siapa? Untuk Tuhan. Mereka melepaskan hal yang sesungguhnya yang harusnya mereka miliki, yaitu merasakan kasih Tuhan terhadap mereka. Nah, hari-hari ini ada banyak kita seringkali tanpa disadari, Bapak Ibu Saudara, mengandalkan kekuatan kasih kita, diri kita untuk mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Kita datang ke gereja seakan-akan kita ini mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Fokusnya kita di dalam melakukan segala sesuatu, memberikan segala sesuatu, mengasihi segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Yang seharusnya kita rasakan adalah bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar terhadap kita. Sehingga seringkali akhirnya ketika orang-orang ini memiliki dasar di mana kasih mereka yang ditunjukkan kepada Tuhan, ini membuat mereka ada banyak mengalami kekecewaan di dalam perjalanan hidup mereka. Karena mereka berpikir, kalau aku mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, mengasihi Tuhan dengan lebih lagi, maka Tuhan akan lebih lagi mengasihi mereka. Maka Tuhan akan memberkati mereka lebih lagi. Nah, ketika hal itu tidak pernah terjadi dalam hidup mereka, dampaknya adalah mereka seringkali kecewa. Mereka udah tekun, mereka udah begitu giat di dalam kerohanian, mereka sudah giat di dalam pelayanan, tapi tidak ada dampak apa-apa. Kenapa? Karena dikatakan mereka sudah meninggalkan kasih yang semula. Apa itu kasih yang semula? Kasih yang semula adalah bagaimana mereka harusnya menyadari tentang kasih siapa? Kasih Tuhan terhadap kita semua. Amin. Kasih Tuhan terhadap umatnya, kasih Tuhan yang begitu besar terhadap kita. Inilah yang harusnya ada dalam diri kita, sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu karena kesadaran bahwa Tuhan sungguh-sungguh luar biasa sudah mengasihi siapa? Mengasihi kita. Amin. Iya. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu itu hanya dampak aja karena kita sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, semakin Bapak Ibu sudah merasakan kasih Tuhan yang besar ini yang membuat kita akhirnya lebih banyak lagi melakukan di dalam aktivitas kegiatan kerohanian kita. Amin. Dan itu semuanya ditunjukkan bukan karena kita mampu untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, tapi karena kita merasakan betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kita. Amin. Sehingga tidak ada lagi sikap di mana ketika saudara melakukan segala sesuatu ini, saudara menuntut sesuatu dari Tuhan. Karena saudara di dalam melakukan segala sesuatu, karena saudara sudah merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Hal inilah yang seringkali menjadi keliruan banyak orang. Sehingga akhirnya mereka jadi putus asa, kecewa.
Ya seakan-akan aku sudah melakukan ini, melakukan itu, ya bertindak ini, bertindak itu sepertinya untuk Tuhan, tapi kenyataannya gitu, ya tidak ada sesuatu yang membuat mereka merasa ya, dinomorsatukan oleh Tuhan. Karena yang sesungguhnya bukan itu inti daripada kehidupan kekristenan. Kehidupan kekristenan yang sesungguhnya adalah bagaimana Tuhan mengasihi umatnya. Amin. Ada banyak agama seringkali mengajarkan kepada kita bagaimana kita manusia yang coba untuk mencari Tuhan. Tetapi yang sesungguhnya di dalam konteks kekristenan, esensinya adalah bagaimana Tuhan yang begitu baik datang dalam dunia mencari manusia. Amin. Iya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sudah diketemukan oleh Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Iya, sehingga hari ini saudara sadar bahwa ketika engkau percaya kepada Tuhan, artinya saudara sudah diketemukan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah mempertemukan saudara, saudara bisa mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin. Karena tidak ada seseorang yang bisa mengatakan Tuhan itu, ya sebagai Yesus itu sebagai Tuhan, kalau Roh Kudus tidak hadir dalam kehidupan kita. Ya, sehingga dengan demikian ini yang harusnya yang kita sadari di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dampaknya nanti ini akan memberikan kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi ada banyak orang seringkali sulit sekali untuk membedakan antara kehidupan ya agama yang biasa dengan kekristenan yang sesungguhnya. Akhirnya mereka berpikir ya cukup berbuat baik aja lah, ya nggak usah nyakitin orang lain, nggak usah jahilin orang lain, nggak usah ngerugiin orang lain, nanti mati masuk surga. Lalu Yesus mati di atas kayu salib buat apa? Kalau saudara bisa dengan berbuat baik mati masuk surga, Yesus nggak perlu mati. Cukup dia katain sama saudara, ayo berbuat baik ya, jadi saya nggak mati, ya nggak menderita. Karena dengan berbuat baik saudara bisa masuk surga. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang bisa mengaku dirinya orang percaya masih memiliki prinsip ini, saudara. Bahwa cukup dengan berbuat baik mereka bisa masuk surga tanpa percaya kepada Tuhan. Ini yang menjadi kekeliruan. Ya, karena sesungguhnya Yesus datang dalam dunia mati di atas kayu salib adalah untuk apa? Menembus segala dosa dan kesalahan kita. Kalau Dia tidak mati di atas kayu salib, kita masih berdosa dan kita belum mengalami pemulihan dengan Bapa di surga. Kita belum berkenan di hadapan Bapa di surga. Tetapi karena kita mempercayai Tuhan, karena iman yang ada dalam diri kita mempercayai karya Kristus, makanya kita menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena dosa saudara sudah ditanggung olehnya, ditebus olehnya. Saudara hari ini sudah berkenan di hadapan Bapa karena karya Kristus. Amin. Sehingga dengan demikian maka kasih yang semula di mana dikatakan mereka sudah meninggalkan itu, mereka sudah jatuh begitu luar biasa. Mereka harus bertobat, berbalik dari pola pikir di mana mereka mengandalkan kasih mereka kepada Bapa. Sekarang harusnya mereka sadar bahwa yang sesungguhnya adalah kasih Bapa. Ya, yang harusnya menjadi fokus di dalam hidup kita. Amin. Kasih Bapa kepada kita. Jadi ternyata kasih Allah itulah yang begitu luar biasa datang dalam hidup kita. Amin. Jangan mengandalkan kasih kita kepada Tuhan, karena kasih manusia seringkali naik turun, up and down, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana perasaan kita. Lagi senang puji Tuhan, lagi lemah puji hantu, ya Bapak Ibu Saudara. Lagi diberkati puji Tuhan, lagi bangkrut puji setan, ya kan begitu. Ya, karena kenapa? Karena manusia perasaannya up and down. Jadi kita jangan dipengaruhi oleh perasaan. Iya, oleh sebab itu alihkan Bapak Ibu Saudara, fokus kita bukan lagi tentang kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana memberi yang terbaik untuk Tuhan, bagaimana mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Bukan, fokus kita adalah bagaimana Tuhan sudah melakukan sesuatu hal yang luar biasa buat kita. Amin. Kasihnya begitu besar. Kalau saudara bertanya kasih Tuhan itu besarnya seperti apa sih Pak? Dia merentangkan tangannya, dia mati di atas kayu salib untuk Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo kasih berkat kiri kanan saudara, enggak usah khawatir. Iya, fokus kepada kasih Tuhan kepada kita. Amin. Maka kita akan bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Berikan tepuk tangan dulu untuk Allah kita yang luar biasa ya. Jadi ada banyak orang berpikir kasih yang mula-mula itu adalah ayo tambah lagi kegiatannya, tambah lagi semangatnya, tambah lagi pelayanannya, ya supaya Tuhan sayang sama kita.
Tetapi yang sesungguhnya inilah yang harus kita pahami. Kita harus lebih lagi menyadari tentang kasih Allah yang luar biasa ini, kebaikan Allah yang luar biasa ini, yang begitu luar biasa. Dia memberikan anaknya untuk rela babak belur, penuh bilur, menderita, menanggung segala penderitaan kita di atas kayu salib supaya kita diselamatkan. Amin. Dipulihkan, disembuhkan, mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan karena kita mempercayai Dia Allah yang sudah membayar semua harganya. Inilah keberadaan yang harusnya kita pahami. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ini akan menjadi berkat yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Nah, inilah yang akan membawa kita untuk memasuki tema yang sesungguhnya, yaitu 4 apa? Iya, perlakuan untuk apa? Yang berkuasa. Iya, kita akan lihat di sini Bapak Ibu, apa itu? Iya, sehingga ini akan menjadi berkat buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Ya, 4 pengakuan yang luar biasa ini akan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita ketika saudara bangun pagi, ya, seringkali ada begitu banyak suara ya yang kita dengar. Bahkan dikatakan menurut penelitian ada begitu banyak, mungkin 6.000 atau 60.000 pemikiran yang setiap hari datang dalam diri kita, yang mungkin lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Nah, ini seringkali datang sama kita yang mikirin ini, waduh si itu ngomong apa, si ini mesti gimana, ini belum diberesin, wah banyak banget ya, yang membuat kita akhirnya seringkali banyaknya dipengaruhi oleh suara-suara ya, yang sumber, oleh suara-suara, belum lagi kebohongan di mana-mana yang kita dengar. Sampai akhirnya kita juga ibu-ibu khususnya jadi takut dengan yang namanya kuntilanak yang rambut panjang, punggungnya bolong. Padahal seumur hidup belum pernah ngelihat. Ya kan gitu. Kenapa? Karena kita sering dengar. Kebohongan yang sering kali diulang, lama-lama seakan-akan jadi kebenaran. Kalau saudara ngedenger lagi si ini dijelekin lagi, si ini jelekin, lama-lama padahal itu bohong, tapi jadi kayak bener-bener kali ya dia ngomongnya. Banyak kebohongan yang terus diulang oleh si pencemooh ini untuk kita dengar, yang akhirnya ini berdampak buruk dalam hidup kita, membentuk kepribadian kita. Jadi orang negatif, jadi orang yang pesimis, jadi orang yang dikit-dikit ambekan, jadi orang yang dikit-dikit baperan, keganggu sedikit marah, kesenggol sedikit ngomel. Wah, ini situasi yang seringkali terjadi. Kenapa? Karena ternyata kita dalam setiap harinya mendengar suara-suara yang sumber. Nah, suara yang kita percayai akan menentukan masa depan yang kita alami. Makanya harus hati-hati. Jadi senggol kiri kanan saudara, harus hati-hati. Amin. Ya, karena ada banyak suara yang hari-hari ini kita dengar ya. Jadi untuk meredakan keributan yang ada di sekitar telinga kita, biasanya orang-orang, kalau saudara, dia pakai apa? Headphone atau earphone supaya nggak keganggu. Ya. Bahkan mungkin diajak ngobrol aja nggak bisa. Ya, karena apa? Kenapa? Karena ditutup ya oleh earphone atau headphone ini ya dengan lagu-lagu yang enak. Nah, Bapak Ibu Saudara, meredakan keributan ini, ya kita harus memakai headphone ini. Nah, 4 pengakuan yang berkuasa ini, seperti apa? Earphone atau headphone di telinga saudara, yang akan menutup setiap ocehan, setiap obrolan, setiap suara yang merusak jiwa kita, ya, yang merusak, melemahkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak kebohongan seringkali yang muncul, yang membuat kita akhirnya mengalami begitu banyak ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya. Jadi 4 dasar pengakuan ini dimaksudkan berfungsi untuk meredam setiap suara yang muncul, yang negatif dalam diri kita. Meredam keributan bagi pikiran kita, bagi hati kita, bagi jiwa kita. Ya, ini adalah kebenaran tentang Tuhan, kebenaran tentang kita yang datang langsung dari firman Tuhan. Dan saya percaya ini akan memberkati setiap kita. Amin. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari pada sore hari ini untuk menjadi berkat buat kita. Karena ini akan berdampak luar biasa.
Pengakuan ini mungkin bukanlah pernyataan ajaib atau mantera yang indah atau sesuatu yang brilian, tetapi ini berdampak dipenuhi dengan kuasa yang luar biasa. Ya, yang akan menghasilkan begitu banyak hal yang luar biasa, bahkan mujizat bisa terjadi ketika kita menerapkannya dengan aktif di dalam kehidupan kita. Karena pengakuan ini adalah tentang kebenaran siapa? Allah. Ya, kan di dalam tangannya, di dalam kerjasamanya dengan kita, ia akan merobohkan pemikiran yang salah. Ini ketika kita praktekkan dalam hidup kita seperti dinamit kecil yang akan meledakkan, ya, merobohkan pemikiran-pemikiran yang berbahaya sampai hancur berkeping-keping. Nah, apa sih pengakuan-pengakuan yang luar biasa ini? Saya akan bawa Bapak Ibu Saudara dengan sebuah poin yang luar biasa di dalam pengakuan yang pertama. Tuhan berkata, saya adalah anak yang dikasih. Amin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara ditanya di tempat ini, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya sangat dikasih itu Tuhan. Itu adalah pengakuan yang luar biasa. Apakah setiap hari saudara mengakui hal ini? Ataukah Bapak Ibu Saudara ketika bangun tidur dipenuhi dengan hal-hal merasa dipenuhi dengan dosa, yang akhirnya bukan pengakuan Bapak terima kasih ya aku adalah anak yang kau kasih, tapi kita mikirnya Bapak ampuni segala dosa dan kesalahan. Kita fokusnya dosa, karena kemarin udah ngomongin orang, ngejelekin orang, nyindir si ini, nyindir si itu, gitu. Tanpa kita sadari, kita fokusnya bukan kepada pengakuan yang seharusnya kita lakukan, tapi kita memperkatakan hal-hal yang justru sebaliknya, yang membuat kita merasa nggak layak di hadapan Tuhan, yang merasa kita ini seakan-akan jauh dari Tuhan, dan kita harus melakukan sesuatu sehingga Tuhan nanti akan melakukan juga sesuatu. Tetapi yang sesungguhnya ini yang saudara harus pahami, bahwa Tuhan berkata, saya adalah anak yang sangat dikasih. Amin. Ya, jadi saya nggak berikan saudara, ternyata kamu adalah anak yang sangat dikasih Tuhan. Amin. Ya. Ini akan mengalahkan kebohongan musuh dalam ketidakamanan kita, saudara. Karena kita merasa tidak aman di dalam perjalanan hidup kita karena keberadaan di mana si pembohong, si pendusta, ocehan itu mengejar kita terus. Sehingga apa yang terjadi ketika kita mempercayai ocehan-ocehan mereka, ini membuat kita ngerasa nggak aman gitu. Ada sesuatu yang kurang nih kayaknya nih. Padahal kita adalah anak. Amin. Bedanya anak sama budak apa sih saudara? Kalau budak di dalam melakukan segala sesuatu untuk upah, betul? Dia rajin kerja, yang ngepel bagus, ngelapin ini bagus, ngerjain ini bagus, untuk upah. Tapi kalau anak di dalam melakukan segala sesuatunya bukan untuk upah. Karena apa? Karena kasih, karena cinta. Amin. Amin. Kita dengan sukacita melakukan itu semuanya. Dan kita nggak mikirin lagi kita mau makan apa, kita mau mendapatkan apa, karena kita percaya Bapa kita adalah Bapa yang baik. Amin. Jadi poinnya seringkali hal ini ketika kita tidak lakukan, maka kebohongan-kebohongan itu akan terus muncul di sekitar kita. Apalagi kalau kita sering mendengar omongan-omongan itu. Kamu harus lakukan sesuatu. Kalau enggak nanti Tuhan juga enggak lakukan sesuatu buat kamu. Kamu harus setia supaya juga Tuhan setia sama kamu. Kamu harus memberi yang terbaik supaya Tuhan juga memberi yang terbaik. Jadi ketika saudara merasa diri kurang di dalam melakukan ini semuanya, maka yang terjadi adalah saudara merasa tidak layak menerima yang terbaik. Ya udah, okelah segini aja deh. Ya. Oke lah, gitu. Ya, padahal dalam kondisinya saudara akan mengalami begitu banyak hal yang luar biasa ketika saudara sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Jadi pengakuan yang pertama ini harus nyata dalam diri kita. Setiap bangun pagi kita akan bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur bahwa saya adalah anak yang sangat dikasihi oleh Engkau. Aku yakin dan percaya karena aku anak, penyertaan-Mu luar biasa. Amin. Iya, mengalahkan kebohongan-kebohongan yang coba untuk diserahkan, diarahkan kepada kita. Membuat kita merasa penuh dengan ketidakamanan di dalam perjalanan hidup kita. Merasa ada sesuatu yang kurang.
Ya, apalagi kalau saudara pas lupa doa pagi, kira-kira gimana? Waduh, pantesan tadi ke sambar beca ya. Kita lupa doa apa? Doa pagi. Kita berpikir ke sambar beca gara-gara doa paginya nggak dikerjain. Gitu. Ya. Padahal kita lagi lengah mungkin, atau tukang becana rada-rada ngantuk mungkin, ya kan begitu. Iya, bisa aja terjadi. Iya, mungkin ketika saudara mengalami sakit penyakit, saudara berpikir, waduh, ini gara-gara apa? Saya tidak disayang Tuhan. Tuh kita lagi ditegur oleh Tuhan. Ya, dengan sakit penyakit. Bayangin, ya Bapak Ibu Saudara, kalau punya anak ditegur sama saudara lalu sakit gitu. Ya, saudara berpikir bahwa saudara yang lakukan itu. Ya, ada banyak orang sekarang memiliki pemahaman kalau sakit ditegur Tuhan, lagi dijewer sama Tuhan, lagi disentil sama Tuhan. Wah, bahasa-bahasa gitu selalu muncul. Akhirnya bayangan kita tentang Tuhan adalah bukan Tuhan yang baik, tapi Tuhan yang apa? Yang suka nyentil, saudara. Ya. Nah, ini yang jadi masalahnya, yang membuat kita akhirnya, oh ini diizinkan sama Tuhan sakit. Lah kalau diizinkan sama Tuhan sakit, kenapa mesti berdoa pengen sembuh? Kalau Tuhan izinkan, ya udahlah, ya kan begitu. Pasti ada sesuatu. Kenapa mesti datang ke dokter minta obat? Kalau kita sadar itu diizinkan Tuhan. Iya. Tapi yang sesungguhnya sakit penyakit ada oleh karena memang dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Dan Allah ketika seseorang sakit, dia kepengen menyembuhkan. Amin. Bukan dia yang melakukannya, tapi karena dosa. Makanya dunia ini penuh dengan segala sesuatu yang dianggapnya kurang sebagaimana yang Allah inginkan. Amin. Apakah di dalam keberadaan perjanjian baru Tuhan Yesus berjalan berkeliling dari desa ke kota untuk nyebarin penyakit? Enggak. Dia justru berjalan berkeliling untuk apa? Nyembuhin orang. Amin. Enggak pernah ada ayat yang Tuhan Yesus nyebarin penyakit, ya, mengizinkan orang untuk jatuh di dalam sakit penyakit. Enggak ada, saudara. Nah, pandangan ini yang membuat kita akhirnya mengalami begitu banyak ketidakamanan dalam diri kita. Tapi yang sesungguhnya, saudara harus menyadari, miliki pengakuan yang pertama ini. Tuhan berkata, saya adalah anak yang sangat dikasihi. Amin. Amin. Dia rela mati dalam dunia yang penuh sengsara ini supaya kita yang sengsara mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Amin. Dia yang hidup penuh dengan berkat, dia rela datang menderita, mati di atas kayu salib supaya kita yang mati menderita mengalami kehidupan dan dipenuhi dengan kemuliaan. Amin. Itu yang Allah sudah lakukan buat kita. Sehingga ini yang harusnya disadari oleh kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa saya adalah anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Nah, poin yang kedua dikatakan di sini, Tuhan berkata, Ia akan menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Iya. Jadi jangan lagi berpikir bahwa Bapak Ibu Saudara mengalami sebuah perjalanan yang akan mengalami kesulitan demi kesulitan yang luar biasa, di mana kita harus melakukan sesuatu dengan cara-cara yang mungkin sembarangan. Tapi kita harusnya mempercayai, sebagaimana Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19 berkata apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Jadi ketika engkau sudah mempercayai Kristus, sudah melakukan segala sesuatu buat saudara, sudah membayar segala sesuatu buat saudara, saudara bisa berkata, Tuhan, ya, aku percaya engkau sudah menyediakan segala yang aku perlukan. Ini akan mengalahkan kebohongan-kebohongan musuh. Di dalam ketakutan dan kekhawatiran kita akan masa depan kita, saudara. Akan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum. Bahkan burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Jadi pengakuan yang kedua ini, di mana Ia akan menyediakan segala yang kita perlukan, ini harusnya kita sadari. Jadi bangun pagi, saudara bisa melakukan hal ini. Pengakuan ini harus kuat dalam diri kita, menyadarkan kita, yes, engkau sudah menyediakan segala yang aku perlukan. Aku percaya Tuhan, penyertaanmu ajaib. Engkau akan mengarahkan aku kepada apa yang engkau rencanakan. Amin. Sehingga rencanamu akan terjadi. Akhirnya kita tidak lagi memiliki ketakutan, kekhawatiran dia melakukan segala sesuatu. Karena hari-hari ini ada banyak orang seringkali dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran ketika mau melakukan sesuatu. Wah, pasti gagal nih. Ya kan? Wah, pasti enggak berhasil. Coba aja itu toko-toko lain udah pada buka usahanya, ya. Kalau kita buka, wah udah banyak yang buka. Kita pasti gagal, pasti enggak laku. Kadang-kadang kita kalah sama tukang sayur di pasar.
Kalau saudara ke pasar, ada banyak orang berjajar tukang sayur. Tapi mereka berani untuk buka, berjajar sama-sama tukang sayur. Dan bahkan mereka bisa berkata, rezeki mah mual ka mana? Ya, rezeki nggak kemana-mana. Tuhan sudah membagi rezekinya. Mereka lebih beriman daripada orang percaya yang dipenuhi dengan ketakutan, saudara. Mereka percaya walaupun dagangannya sama, berjajar, deketan, rezeki mah selalu ada. Amin. Apalagi kita harusnya. Kita harus memiliki pengakuan yang luar biasa ini di dalam diri kita sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan, aku percaya Engkau sudah menyediakan segala yang aku perlukan. Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, bukan menurut kekayaan bos kita, bukan menurut kekayaan orang-orang di sekitar kita, tapi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Ini akan mengalahkan segala kebohongan yang coba menyerang kita, saudara. Yang hari-hari ini mungkin saudara percaya bahwa, aduh, ya khawatir, cemas, masa depan gua gimana ini, gitu. Ya, pekerjaan anak-anak gimana, pekerjaanku gimana, gitu. Iya, ini akan mengalahkan itu semuanya. Karena kita menyadari kita punya pengakuan yang sangat berkuasa. Karena pengakuan ini bukan bicara tentang diri kita, tapi ini berbicara tentang Allah yang melakukannya buat kita. Amin. Ini yang harusnya ada dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, pengakuan yang ketiga, Tuhan berkata, Ia telah mengampuni segala dosa. Jadi pikiran kita jangan lagi kepada penghukuman. Pikiran kita jangan lagi, wah bangkrutnya, wah dihukum Tuhan nih, jangan gitu. Wah punya dosa kali ini. Nah, kadang-kadang ketika kita lagi konsultasi sama orang tentang masalah kita, tentang keterpurukan kita, ya kadang-kadang jawabannya apa? Ada dosa kali. Jadi akhirnya kita udah terpuruk, udah jatuh, seperti orang jatuh ketiban tangga, lalu ketiban genteng. Ya pas ada durian jatuh, ketiban durian juga. Ya. Jadi akhirnya kita udah terpuruk, udah lagi sedih, lagi berduka, kita ditambahin lagi, wah kamu kayaknya ada yang dosa nih. Ayo coba ingat-ingat dosanya apa, ngaku dosa. Ya. Oh mungkin belum bayar persembahan, nggak teratur sih, makanya berkatnya juga nggak teratur. Gitu. Ya gimana sudah memberikan persembahan kalau kita juga belum diberkati? Iya kan? Jadi ini yang seringkali terjadi yang membuat kita akhirnya, oh gitu ya, banyak dosa ya saya ya. Oh gitu ya, saya mesti bayar teratur. Kayak PLN. Ya kan gitu saudara. Iya kan? Kalau enggak nanti listriknya mati gitu. Ya. Berkat Tuhannya enggak datang. Lah dia tuh bapak, kitanya anak. Amin. Ada bapak sama anaknya yang melakukan hal itu. Kita potong kalau dia tidak apa? Iya, tidak melakukan sesuatu gitu. Ya. Seringkali ini yang ada di benak kita yang membuat kita pantas aja kita nggak diberkati ya, gitu. Enggak, saudara. Yang sesungguhnya Ia telah apa? Mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Iya. 1 Yohanes 2 ayat 12 berkata begini. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 12. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di situ, ya. Oke, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Bukan karena perbuatan baik saudara, bukan karena saudara bayar teratur, bukan karena saudara rajin ke gereja, ya, tapi oleh karena Kristus yang sudah rela mati di atas kayu salib buat saudara. Kalau Yesus nggak mati di atas kayu salib, ibadah kita sia-sia, ya. Nggak ada dampaknya apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Sehingga orang-orang yang ada di dalam gereja yang masih merasa bahwa wah yang pentingnya kita berbuat baik aja, nanti mati masuk surga, itu adalah kekeliruan besar. Karena kalau tanpa Yesus yang mati di atas kayu salib, kita ini Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah diselamatkan. Amin. Karena Yesaya pernah berkata bahwa kesalehan kita, kebaikan kita yang begitu luar biasa di hadapan Allah seperti kain kotor, enggak ada gunanya. Hanya kematian Kristus di atas kayu saliblah yang kita percayai yang akan berdampak ini semuanya terjadi. Amin. Di mana dosa kita diampuni. Ketika saudara mengakui Tuhan, engkau sudah mengampuni aku.
Engkau sudah membenarkan aku. Engkau sudah menguduskan aku. Dan tidak ada lagi penghukuman dalam hidupku. Maka ini akan mengalahkan kebohongan musuh di dalam penghukuman saudara. Di mana musuh akan berbicara, berkata dengan segala ocehannya bahwa engkau sedang mengalami penghukuman. Ketika engkau sakit, ketika engkau lagi bangkrut, ketika engkau lagi gagal, ketika engkau lagi mengalami masalah, musuh akan berbicara. Itulah penghukuman dari mana? Dari Tuhan. Kebohongan-kebohongan itu akan sirna ketika engkau disadarkan bahwa engkau sudah diampuni. Amin. Bahkan Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Ini sangat jelas supaya kita sadar bahwa sudah tidak ada lagi penghukuman. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Enggak ada lagi. Tuhan tidak melakukan itu lagi buat saudara. Yang saudara harus lakukan adalah bagaimana memanajemen kehidupan saudara. Memanage apapun dalam hidup saudara. Kesehatan saudara, keuangan saudara, pekerjaan saudara sebaik mungkin. Karena kalau saudara sembarangan, saya percaya sakit penyakit datang, kesusahan hidup datang, kekurangan uang datang, dan lain sebagainya. Ini bukan karena Tuhan, tapi karena kita. Terlalu besar pasar daripada dia. Amin. Iya, ini yang sering kali membuat kita akhirnya pantesan. Jadi kita harus memanage itu. Amin. Iya, supaya kita atur itu. Iya. Ya, makan makanan yang enak bisa bulan sekali wae. Gitu ya. Situasi lagi sulit. Iya. Ya, situasi keberadaannya harus diatur. Belanja baju yang 2 minggu sekali dikurangi, 2 tahun sekali. Iya kan begitu. Ya, kita atur. Amin. Iya dong. Ya, karena kalau enggak, maka yang terjadi adalah apa? Kerugian. Lalu kita ngomong, wah ini kita sedang dihukum Tuhan. Bukan. Kalau bantai balanjana, ya kan begitu. Ya, nonton shopping lo bantai gitu. Ya, atau nonton ya Lazada atau apanya kebanyakan ini. Ya. Jadi ayo, scrollnya ditutup. Apalagi ya, yang main game, yang main slot, yang main apa gitu ya. Wah, itu hati. Akhirnya kita kecanduan. Ini udah jadi penyakit. Enggak kudu meuli 2 minggu sekali meuli baju. Ayo film anyar kudu lalajo, ya kan gitu ya. Saminggu sekali film anyar terus, ya kan gitu. Haleluya, ya kan begitu. Ya. Saking rajinnya nonton, pas film sekarang bukan seminggu sekali, setiap hari baru, wah ya, lebih ribet lagi, ya kan gitu. Kenapa? Karena udah kecanduan. Kita harusnya coba memanage itu semuanya, jangan sampai kecanduan. Ya, karena kalau udah kecanduan ini masalah, ini jadi penyakit buat banyak orang hari-hari ini. Akhirnya ketika nggak dapat langsung ke pinjol, ya, langsung kemana lagi Bapak Ibu Saudara? Ini jadi masalah. Ya, ujung-ujungnya nanti berurusan dengan yang kita tidak jelaskan. Ini situasinya gitu loh, ya. Tetapi kita harus sadar ini bahwa sesungguhnya bukan hukuman Tuhan itu. Ya. Karena hukuman Tuhan sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena hukuman itu sudah ditanggungkan di atas Yesus, di atas kayu salib. Jadi engkau sudah merdeka hari ini. Amin. Tinggal ketika engkau sudah merdeka, engkau harus atur. Demikian juga dengan makanan, atur. Amin. Iya. Alkohol mah bisa bulan sekali, ya kan gitu. Kalau perlu udah enggak ada. Iya. Amin. Iya. Siapa sih yang doyan kambing gitu ya? Jangan tiap hari, iya kan begitu. Nanti darah tinggi. Kalau darah tinggi siapa yang nyalain? Kalau udah stroke siapa yang disalahin? Kutukan Tuhan. Bukan, itu gara-gara makanan. Amin. Iya. Olahraga jalan. Amin. Mahal Pak olahraga, jalan kaki mah murah. Amin. Iya, nggak perlu bayar. Iya. Huri Pak, lo bawa mobil, jalan di tempat. Iya kan begitu. Kalau kita punya niat, di mana kita bisa, saudara. Gitu. Rumahnya kecil Pak, jalan di tempat. Iya kan begitu. Ya. Kenapa? Itu olahraga, melatih
badan kita. Sering ke gereja tepuk tangan, jadi sehat. Amin. Iya dong. Ya dengar hiburan daripada di rumah bengong, ngalamun, stres, saudara ya kan gitu ya. Ngapain gitu? Ya. Jadi ini situasi yang sering kali terjadi. Kita tanpa sadar bahwa kita kadang-kadang lebih menyalahkan bahwa kita sudah dihukum sama Tuhan. Bahwa ini adalah izin Tuhan. Ini adalah supaya belajar rendah hati, ya kan gitu. Supaya belajar apalagi bla bla bla, Bapak Ibu Saudara. Tapi tanpa kita sadari sesungguhnya itu sudah tidak ada lagi harusnya. Karena kita adalah orang-orang percaya kepada Kristus. Itu hanya dampak di mana kita kurang memanajemen semua kehidupan kita, kesehatan kita, cara makan kita. Amin. Nggak usah mahal-mahal, makan dadaunan we, amin. Iya, gitu ya. Karena kita ini kan orang Sunda, ya. Dilepas di kebun ya hidup, amin. Iya, ya. Cukup bawa sambal aja udah kita hidup di situ, sehat lagi, amin. Daripada kita makannya cungkyo, ya kan, dan babi, ya, apalagi gitu, ya nyari-nyari sampai susah banget kemana-mana gitu. Ya ujung-ujungnya apa? Kolesterol, ya kan gitu. Duh, kenapa leher saya sakit-sakit? Ya nah, kan ini mungkin dihukum Tuhan. Ya nah, ribet kalau udah kayak gitu saudara. Enggak, itu mah kebanyakan makan apa? B2, cungkyo, apalagi Bapak Saudara ya dan lain sebagainya gitu. Jadi ini yang sering kali terjadi. Enggak tahan sih Pak ngelihat medsos itu makanan ya kan gitu, banyak banget makanan. Iya viral banget gitu, kepengen datang. Yang viral samperin. Nu viral na baheula satahun sakali. Sekarang iya. Nu viral. Geus lain saminggu sakali lagi setiap hari. Udah badan sakit, kantong sakit ya kan gitu. Ujung-ujungnya malarat ya kan begitu saudara ya. Karena kita mengalami begitu banyak kesalahan di dalam keuangan kita, kesehatan kita, perut kita, mulut kita, saudara, mata kita. Ini yang sering kali terjadi. Kita akhirnya tidak bisa menikmati hidup, ya, karena ada begitu banyak pengeluaran di mana kita tidak mengaturnya, sehingga kita meloloskan segala sesuatu yang tidak berguna. Sampai kita melihat rumah, bu, seret ini barang banyak amat, duit barang loba, iku mah. Ya, kadang-kadang kita bingung, saudara, kenapa bisa kejadian gitu? Karena tanpa disadari kita tidak memanage. Ini yang jadi masalah. Semoga ini semuanya menyadarkan kita. Amin. Iya, bahwa Tuhan, iya, Dia berkata, aku telah mengampuni kamu. Amin. Iya, tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Amin. Sehingga hari ini engkau pasti diberkati Tuhan. Jadi senggol kiri kanan saudara, tenang ya. Sudah tidak ada lagi penghukuman. Amin. Iya, jaga mulut aja, jaga mata aja. Amin. Iya. Iya, jaga itu semua. Kalau perlu itu internet dimatiin di rumah. Amin. Iya, nonton TV guys lah gitu ya, lagi pilkada soalnya. Oke, ya. Jadi ini situasinya. Yang keempat, terakhir pengakuan Tuhan yang keempat. Tuhan berkata, saya bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Ayatnya Yohanes 14 ayat yang ke-12. Berkata demikian. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang merasa dirinya nggak bisa melakukan apa-apa. Saya mah nggak bisa Pak. Ya, saya mah nggak bisa. Ini ayatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga Pak, pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Ada banyak orang seringkali, wah saya emang nggak bisa Pak, saingan saya S1, S2, S3, S-teler, ya begitu ya. Saya mah aduh Pak, S2, SD, SMP, ya begitu ya. Ya, mana bisa menyaingi mereka. Gitu. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita harus memahami hal ini, bahwa bersama dengan Tuhan berkata, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Jadi kita jangan minder dengan situasi kondisi yang ada, dengan segala kelemahan yang ada. Kita selalu memandang kelemahan kita, kekurangan kita. Wah dia mah cantik Pak, saya mah enggak. Wah dia mah ganteng, saya mah enggak. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kurang cantik, pertebal apa?
bedangnya katanya begitu. Kalau kurang ganteng, pertebal apa kan? Kantongnya. Amin. Iya, maka yang cantik akan datang. Amin. Iya. Iya. Nah kadang-kadang kita lupa dengan orang dunia aja lebih tahu kayak gini. Saudara ngaminin terus nih, amin. Iya. Ya. Karena situasinya seperti itu, gitu Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan ingin membawa kita untuk ayo, walaupun tampang lu pas-pasan, aku akan melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Amin. Bersama dengan aku, kamu akan melakukan perkara yang dahsyat. Jadi orang yang tadinya ngerasa nggak mampu pun bisa melakukan banyak hal, saudara. Tuhan akan membukakan begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau saudara minderan, di rumah terus, ngobrol ngejung tembok, gitu ya, kira-kira gimana saudara? Ya, mau ketemu orang malu. Ya. Jadi situasinya membuat kita akhirnya nggak kemana-mana, nggak mempercayai bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Tapi kalau saudara di sini menyadari hal ini, maka saudara percaya, yes, ya. Sekalipun ada banyak orang-orang pintar di luar sana, orang-orang luar biasa di luar sana, tetapi aku percaya bersama dengan Allah, aku akan melakukan perkara yang besar. Entahlah Tuhan nanti akan membukakan apa, mempertemukan saudara dengan siapa. Saudara harus memiliki keyakinan yang kuat ini melalui pengakuan ini. Tuhan berkata, saya bisa melakukan perkara yang besar, dan saya percaya itu pasti berhasil. Amin. Ya. Kalau saudara merasa nggak mampu, saudara dalam hal apapun, ya saudara nggak akan mau melakukan apapun. Tapi ketika saudara menyadari, ya hal-hal yang kecil di mana saudara bisa, oh si ini ya dagang es, oh bisa behar dagang es, oh pantesan cabangnya es 100 nih, oh ya behar gitu. Ya luar biasa ya, dari 1 jadi 100. Gitu. Ya, ini hal-hal yang biasa mungkin. Kalau dicerita, oh dagang apa? Kacang pak, kacang kulub misalnya gitu. Didorong pakai roda kacang kulub, kok bisa jadi kaya? Iya, boga 100 gerobak pak, misalnya gitu. Ditaruh di pasar malam di sini, oh pantesan benar. Iya. Jadi ternyata dagang kacang aja bisa kan? Bisa kaya. Dagang lotek bisa kan? Bisa kaya. Kemarin saya lagi jalan-jalan, saya lihat gede amat tuh lotek, ya kan begitu, tempatnya bagus lagi, ya ternyata dagang lotek. Ternyata dagang lotek bisa kan? Bisa kaya. Buat cabang, gak bakal Tuhan, iya. Ternyata yang kita lihat seakan-akan itu sederhana, kecil, ternyata bisa menghasilkan yang besar. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan kita juga akan melakukan perkara yang besar. Ayo senggol kiri kanan saudara. Iya, nggak usah khawatir, amin. Iya, kita akan melakukan perkara yang besar. Ini akan mengalahkan kebohongan musuh di dalam keputusasaan saudara. Di dalam depresi saudara. Di dalam saudara merasa, aduh Tuhan nih, saya mau kerjain apa ya? Saya nggak bisa apa-apa ini. Sekolah lagi kan sakit, nah ijazah pasti mau diterima ini. Ya. Tapi kebohongan musuh yang membuat saudara putus asa dikalahkan ketika saudara menyadari pengakuan yang luar biasa ini. Tuhan berkata, kamu bisa bersama dengan aku melakukan perkara yang besar. Iya. Bahkan Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Wah, dahsyat banget ya. Tuhan itu penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan sudah melakukan perkara yang luar biasa. Ini firman Allah. Dan ini yang harusnya jadi pengakuan kita. Bukan keberadaan diri kita, saudara. Saudara, lebih banyak orang mengakui dirinya, wah saya nggak bisa apa-apa, saya mah sekolah biasa-biasa aja, saya mah tampang ya beginilah. Kita nggak pernah ingat tentang firman Tuhan yang mengatakan bahwa kamu akan melakukan perkara yang besar. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita begitu banyak hal yang luar biasa melalui kematiannya di atas kayu salib, ayo kita percayai. Biar 4 pengakuan ini dampaknya luar biasa. Mungkin tidak dengan kata-kata indah kita menyampaikannya, tapi dengan keyakinan yang kuat. Dan saya percaya 4 pengakuan yang luar biasa ini akan berdampak luar biasa, berkuasa di dalam hidup kita. Amin. Minimal ini akan mengubah saudara menjadi pribadi yang berbeda. Yang tadinya penuh dengan kekhawatiran, sekarang saudara penuh dengan keyakinan. Yang tadinya penuh dengan ketakutan, saudara penuh dengan kepercayaan diri. Amin. Yang tadinya mungkin merasa tidak mampu, sekarang saudara memiliki kemampuan.
yang tadinya merasa udahlah nggak bisa lakukan apa-apa, udahlah cukup begini aja, ya ngobrol jauh tembok kungkul gitu ya, istilahnya hidup dengan apa adanya. Sekarang kita mulai belajar apa? Meyakinkan diri kita bahwa kamu bisa. Tuhan sudah melakukan itu dalam hidup kamu. Tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Nah kalau enggak nanti akhirnya, aduh udahlah ya, saya mau tampangnya pas-pasan, dia sahawan udah lah pokoknya mah ya kan gitu. Keurang lah sahawan udah, agama naon wae lah pokoknya sana gitu. Kita jual murah, di diskon sama kita, ya nggak laku, kan begitu. Kenapa? Karena dijual murah nggak laku. Satu ketika ada orang mau ngelepasin 4 ekor anjingnya Bapak Ibu Saudara, ya. Ditulis di situ, silakan diambil gratis. Nggak ada yang mau ngambil, nggak ada, beneran. Gimana caranya kalau ada orang nasehatin? Tulis Pak, kasih harga 1 juta. Gitu. Tulis sampai diganti, harga 1 juta per ekor. Habis dalam sejam. Dikasih gratis, nggak ada yang ngambil. Dikasih harga, malah laku. Jadi saya nggak saudara, jangan jual murah gitu loh. Iya, kita harus jual mahal, amin. Iya, ternyata kita nih laku. Banyak orang merasa dirinya nggak laku, iya kan gitu. Merasa dirinya ini nggak, aduh saya siapa sih saya? Banget gitu, sana gitu ya. Saya ini orang daerah gitu. Percaya, Tuhan kita luar biasa. Iya. Kita harus menjaga diri kita, penampilan kita. Ya, saya kadang-kadang kalau ngasih nasihat sama yang muda-muda, ya khususnya anak-anak perempuan begitu ya. Gimana sih Pak supaya laku sih gitu? Oh gampang. Kamu tahu nggak? Ya kan gitu. Tawon. Ya kan gitu. Kamu tahu nggak kupu-kupu? Dia ngejarnya ke yang bau apa ke yang wangi? Kalau yang bau berarti lalat yang datang. Berarti saudara ngejar lalat. Tapi kalau yang wangi, siapa yang datang? Kupu-kupu yang datang. Tawon yang datang. Bisa bikin madu lagi. Amin. Iya. Jadi ayo perwangi diri saudara. Amin. Amin. Iya. Iya. Perwangi diri saudara. Iya. Lelaki suka yang lembut apa yang suka yang tajam? Tiga pohon mawar gitu, tajam gitu. Sanu daeknya kalau dia embung. Jadi kalau ngomongnya pedes, ya nyakitin terus cekih gitu, ya siapa yang mau datang saudara? Belajar jadi wanita yang lembut. Amin. Amin. Iya, lembut itu bukan murahan. Amin. Iya dong, ya. Jadi ini situasinya seringkali kan gampang aja sebenarnya. Amin. Iya. Ya, jadi ayo mulai pahami dengan poin-poin yang luar biasa sehingga kita jadi perempuan tuh yang wangi, yang lembut, yang penuh dengan apa? Iya, sesuatu yang luar biasa. Cowok gimana? Sama. Ya. Wah, saya mau tambah yang pas-pasan, Pak. Mau laku, Pak, saya mah gitu. Ya udah hitam, ya kan begitu, keriting ya. Terus apalagi rambut jigrek. Ya, kadang-kadang kita itu menjelekkan diri kita sejelek-jeleknya, saudara. Iya. Tapi percayalah, ketika kantongmu tebal, ya, maka nggak usah khawatir. Ya, ketika hatimu murah hati, nggak usah khawatir. Amin. Iya, akan datang. Percaya saudara. Ya. Yesus pernah ngomong kayak gini. Pernikahan itu seperti, ya, suami istri itu seperti Tuhan dengan jemaatnya. Amin. Apa yang dilakukan Tuhan sama jemaatnya? Rela mati. Amin. Jadi suami-suami harus rela mati buat istrinya. Berat gini kan? Ya, kok berat aminnya? Ya, amin. Amin suami-suami. Kenapa jadi istrinya yang amin? Yang saya nanya suaminya. Rela mati buat istrinya, lakukan sesuatu buat istri saudara, berbuat baik untuk istri saudara. Amin. Yang lagi pacaran juga sama. Wah Pak, ini orangnya keras Pak, orang yang begini. Kalau dibaiki terus, diajak makan bakso ditolak, ajak deh makan rujak, ya kan gitu. Kalau diajak ini nolak lagi, dipayungin ditolak lagi, payungin lagi, gitu.
lama-lama ya. Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan walaupun kita tampangnya pas-pasan. Oh, pantesan nggak aneh Pak, tampang lakinya jelek, ceweknya cantik banget, dia mau ya. Iya. Karena cewek itu nggak suka juga dengan laki yang kira-kira, iya, walaupun ganteng tapi apa? Iya, nggak lembut, nggak setia, ya, nggak rela mati buat dia, ya pasti nggak mau. Gitu. Jadi ini pelajaran buat kita semuanya. Amin. Iya, karena ini yang saya lakukan terhadap istri saya. Amin. Iya, ya. Jadi ini situasi yang harusnya ada dalam diri kita ketika kita mengenal Allah. Dia ingin ketika kita memiliki pengakuan-pengakuan yang luar biasa ini ngerubah kita, saudara. Ngerubah kita sungguh. Percaya, saudara tidak akan pernah menjadi orang yang sia-sia. Di mana saudara masa mudamu penuh dengan begitu banyak pergumulan luar biasa, tua penuh dengan sakit penyakit, sengsara. Tuhan nggak pengen begitu. Dia kepengen kita masa mudanya penuh dengan sukacita. Tuanya penuh dengan apa? Kebahagiaan. Amin. Sehingga hal ini yang harusnya kita alami. Jadi hari-hari ke depan kita akan menjumpai begitu banyak hal yang luar biasa karena kita sadar ada Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarlah 4 pengakuan ini menjadi kekuatan buat kita. Mungkin ini bukan kata-kata yang indah, mungkin ini bukan materi yang luar biasa, tapi ini dampaknya sangat berkuasa dalam hidup kita. Sehingga saya yakinkan Bapak Ibu Saudara, ketika engkau terus meyakini benar dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, ini akan dapat melakukan begitu banyak perkara yang dahsyat. Amin. Sehingga dengan demikian ada banyak hal yang dahsyat yang akan menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi hari ini ya saya percaya saudara bisa dapat menangkap poin yang luar biasa ini, sehingga bangun pagi nanti ketika ada suara-suara sumbang datang, pencemooh ngomong sama saudara, saudara perkatakan pengakuan-pengakuan yang luar biasa ini. Amin. Ya, sehingga pengakuannya akan jadi kekuatan buat kita. Ya, berikan tepuk tangan untuk Yesus, kita luar biasa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa.